Saudara jemaah calon haji gelombang kedua secara bertahap tiba di Mekah sejak Kamis kemarin. Demi efisiensi waktu saat tiba di Tanah Suci, jemaah diminta mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi. Jemaah Indonesia gelombang kedua mulai berdatangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Kamis pagi waktu Arab Saudi. Hingga Kamis malam tercatat lebih dari 46.000 jemaah yang sudah berada di Mekah. Demi efisiensi waktu saat tiba di Tanah Suci, jemaah calon haji diminta mengenakan kain ihram sejak di embarkasi. Pasalnya, saudara, mobilitas di bandara bisa menyita banyak waktu dan berpotensi membuat jemaah kelelahan. Selain itu, mengenakan kain ihram lebih dulu juga untuk meminimalisasi potensi barang tertinggal di bandara. Tolong disosialisasikan betul, pokoknya tidak ada lagi gelombang kedua mereka memakai kain ihram di di mana di Bandara Jeddah. Ya, potensinya pertama, ya potensinya satu, kalau memakai kain ihram di Jeddah itu kan masuk ke toilet. Kalau ganti baju itu digantungin tas. Ya mudah-mudahan orang yang gantungin tas nggak lupa. Kebetulan lansia semua yang gantungin tas. Itu tas itu sering ketinggalan. Padahal di dalam tas itu living cost, uang apa gitu ya, paspor dan lain-lainnya. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV, Abel Insani di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Abel, selamat pagi waktu Arab Saudi. Dan sejak Kamis kemarin, ini jemaah haji Indonesia gelombang kedua secara bertahap telah tiba. Lalu bagaimana rencana kedatangan jemaah di Mekah pada hari ini, Abel? Saudi Klinis dan juga saudara, untuk hari ini rencananya akan datang sebanyak 8.394 jamaah Indonesia yang akan tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi total untuk jamaah yang sudah tiba di Tanah Suci ini ada 269 kloter atau sekitar 102.215. Memang untuk saat ini kota Mekah sudah mulai ramai, termasuk untuk jamaah Indonesia yang juga terus datang secara bertahap begitu ya. Dari dua kota untuk saat ini ada dari kota Madinah menuju ke Mekah, ada juga dari Jeddah menuju ke Mekah. Apalagi kemarin dari tanggal 8 untuk gelombang kedua juga sudah mulai datang. Gelombang kedua ini dari dan juga saudara merupakan jamaah yang terbang dari Indonesia langsung menuju ke Jeddah begitu. Sedangkan kalau gelombang pertama ini merupakan jamaah yang terbang dari Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu untuk melakukan ibadah arba'in lalu baru menuju ke Mekah. Nah, untuk saat ini gelombang kedua sudah mulai datang dan terus bertahap untuk bisa tiba di kota Mekah ini hingga tanggal 22 Juni nanti. Jamaah Indonesia dari Jeddah menuju ke Mekah akan terus berdatangan. Memang untuk saat ini jamaah yang sudah datang di kota Mekah terus melakukan beberapa ibadah sunnah ya. Meskipun mereka untuk siang hari memang dihimbau untuk tidak melakukan ibadah di Masjidil Haram, tapi mereka juga diberikan opsi untuk bisa melakukan ibadah di Masjidil Haram pada subuh ataupun juga di sore hari. Bagi lansia yang memang fisiknya sudah tidak sekuat yang lainnya, ini juga dihimbau untuk bisa terus melakukan ibadah pada siang hari di hotel tempat mereka menginap. Dari bimbingan ibadah juga selalu menghimbau kepada para lansia ataupun juga jamaah-jamaah yang memang fisiknya dinilai bisa drop begitu untuk bisa lebih menjaga kesehatan dan melakukan ibadah-ibadah sunnah di tempat hotel mereka menginap dan jangan memaksakan untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Glenis. Abel, lantas seperti apa layanan yang diberikan para petugas haji agar para jemaah yang sakit khususnya ini bisa memperoleh kemudahan dalam beribadah? Ya, benar sekali untuk fasilitas ataupun juga layanan-layanan yang diberikan kepada para jamaah haji Indonesia yang sudah tiba di Mekah khususnya, ini memang tidak hanya medis saja atau tidak hanya layanan medis saja yang diberikan kepada jamaah, melainkan layanan pendampingan rohani sehingga mereka atau dari petugas bimbingan ibadah ini memastikan bahwa untuk
kebutuhan-kebutuhan dari ibadah wajib ini tidak ada yang tertinggal. Kemarin atau semalam waktu Arab Saudi, untuk para petugas ini juga sudah merapat untuk melakukan rapat terkait dengan potensi-potensi yang terjadi ke depan, mengingat saat ini Mekah sudah mulai ramai, jamaah-jamaah Indonesia juga sudah mulai berdatangan. Cuaca di Arab Saudi juga masih panas, dan bahkan untuk saat ini di siang hari sudah mulai 45 derajat secara terus-menerus begitu ya. Sehingga ini juga yang menjadi perhatian, bagaimana nanti jamaah-jamaah Indonesia yang ada di Mekah ini terus bisa melakukan ibadah tanpa ada halangan terkait dengan kesehatan. Nah, ini juga yang menjadi perhatian juga bagi para petugas Indonesia, baik dari layanan kesehatan ataupun juga dari layanan ibadah haji, untuk bisa memastikan bahwa jamaah Indonesia bisa terus melakukan ibadah. Mereka akan ditanyai bagaimana terkait dengan kondisi kesehatan, diperiksa apakah memang mereka mampu untuk melakukan ibadah haji termasuk ibadah-ibadah wajibnya. Nantinya apakah memang ada potensi bagi mereka untuk dibadalkan hajinya, ataupun juga bagi mereka bisa di safari wukuf. Nah, ini nanti akan diatur kembali dan dilihat apa saja yang harus dievaluasi, karena mengingat kemarin juga ada kasus yang sempat saya temui di lapangan bahwa untuk warga, maksud saya untuk jamaah yang memakai kursi roda yang terdaftar hanya 12 pada satu kloter, tapi ternyata kenyataannya di lapangan pada saat untuk ke Masjidil Haram yang memakai kursi roda ada 36. Ini artinya ada potensi-potensi yang bisa saja terjadi bagi kesehatan untuk jamaah ke depannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan ada penjelasan dari Dr. Zulkarnain Nasution, Kasih Bimbat Dakar Mekah. Ke ruang rawat, ke ruang rawat. Ya, ke ruang rawat. Satu demi satu itu diberi waktu untuk melakukan sholat 5 waktu. Dibimbing langsung oleh PJ kita. Kalau dia butuh tayamum, ditayamumkan caranya bagaimana. Kalau dia belum ngerti, belum bisa berwudu, ya itu nanti teknisnya bagaimana, konteksnya menyesuaikan dengan kebutuhan jemaah tersebut. Pemerintah akan terus melakukan upgrade pelayanan bagi para jamaah agar bisa terus beribadah dan juga merasakan kenyamanan pada saat di Tanah Suci. Untuk saat ini menurut data Siskohat atau Sistem Komputerisasi Informasi Haji Terpadu yang ada di Kementerian Agama menyatakan bahwa untuk saat ini ada 108 jamaah yang sedang dirawat dan sudah 29 yang meninggal dunia. Nah, ini juga terus menjadi evaluasi untuk bagaimana bisa nanti bagi para jamaah Indonesia bisa terus sadar akan fisiknya agar tidak memaksakan, sekali lagi tidak memaksakan melakukan ibadah-ibadah sunnah di Masjidil Haram, agar pada saat ibadah haji dimulai, ini fisik dari jamaah haji sendiri tidak drop. Adapun juga himbauan-himbauan yang terus digaungkan oleh maksud saya dari petugas pada jamaah adalah yang pertama untuk jamaah terus menjaga kesehatannya. Glenis. Baik, jurnalis Kompas TV Abel Insani langsung dari Mekah, Arab Saudi.